ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jemaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM Masjid dan pengurus Majlis Taklim yang insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mujizat arwah, barokah dan sir daripada surah Al-Fatihah, Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat. Dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, serta Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang baik, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah dan taufiknya agar kita bisa meraih ma'rifat, husnul khatimah dan beritanya di dunia wal akhirah. Sekaligus pada ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama yang telah rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan dalam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Ilahi ta'ala bidilkanya ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin muhaqqiqin wal ulama'il 'alimin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadratin syaitan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ila hadratin syaitan awliya Syekh Hasan As-Sajili ila hadratin syaitan awliya Syekh Wahidin Al-Syabdi ila hadratin syaitan Abdul Razak At-Tarmasi ila hadratin Syekh Abu Salam ila Syekh Hudar bin Hasan ila Sultan Fatjar ila hadratin Syarabaki Mustaqim bin Syekh Syarabaki Abdul Jalil Mustaqim ila hadratin Syekh Ashmullah Al-Marsaki ila Syekh Habib Mahmud Syafi'i ila hadratin Syekh Syarabaki Abdul Jalil Mustaqim وشريف وقريب الشيخ وتلبس وزوجات من انتسب إليه قدس الله أسراره ولجميع أرواح آبائنا وأمهات أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا الحق علينا من شيخ معلمينا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لنا ولهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang bersaksi, Allah ilaha illallah wahda, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, wa anna Isa
berasa dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam Abdullahi adalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah wa kalimatuhu dan kalimat Allah al-qaha yang diberikan kalimat itu oleh Allah ila Maryam kepada Sayyidah Maryam radhiyallahu anha wa ruhun minhu dan Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah wa annal jannata dan bahwasanya surga hakun adalah nyata benar nyata wa nara hakun dan neraka itu benar nyata adkhalahullahu jannata maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana min amali menurut apa yang dia kerjakan. Rawahu Syaikhan, hadis diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Ubadah ibni Saumit radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kajian kita masih melanjutkan pembahasan tentang roja dan amal, tentang harapan dan cita-cita. Dalam hadis ini Nabi memberikan penjelasan orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita mau nggak? Ya, kalau nggak mau saya pulang. Diajak masuk surga nggak mau. Ya, pengen mau masuk surga itu banyak cara, banyak jalannya. Yang penting apa yang kita kerjakan itu baik dan kebaikan itu tentu berdiri di atas dasar akidah, tauhid, kepercayaan, keyakinan yang benar. Jadi amal baik kalau berdirinya bukan di atas fondasi akidah tauhid yang benar kepada Allah, itu nanti berguguran, rontok Pak. Kan istilahnya kita udah capek-capek ngaji, sholat berjamaah, ya kita banyak melakukan sodako dan sebagainya, tapi kemudian rontok semua, ya kan? Jadi percuma. Nah, caranya supaya nggak rontok, dia harus punya apa? Pondasi yang kuat. Ibaratnya begini, kita nanam pohonan, ngembang berbunga, mentil, rontok. Nah, kira-kira gimana Pak? Ya kan? Capek-capek kita nanam, ngelawatin, kita ngarep-ngarep penting hasilnya, buahnya yang banyak, yang ranum, yang manis. Kalau kemudian rontok semua bagaimana? Nah, kerontokan bunga atau buah dalam sebuah pohon itu kan ada dasarnya. Apa dasarnya? Mental, media tanam yang menjadi tempat pertumbuhan pohon tanaman. Kalau media tanamnya bagus, subur, steril, ya pasti itu akan betul-betul mulus Pak. Buahnya, bunganya sampai buah, sampai panen lah, ya. Tapi kalau media tanamnya itu yang enggak subur, ya tanahnya kering, nggak pernah disiram, banyak bakteri, banyak virus, banyak jamurnya, maka rontok. Begitu juga amal soleh kita, ya. Jadi kalau kita melakukan amal soleh kayak ngaji, ya begini, sholat berjamaah, apa tadarus, kita istilahnya jangan merasa puas, jangan merasa bangga dulu, senang gitu, udah banyak kerjain amal soleh. Ntar dulu, ya, amal soleh kita itu
kira-kira ya diprediksi rontok enggak? Itu loh ya. Kalau kira-kira rontok bagaimana? Nah, dipastikan kalau akidah kita nggak benar, kepercayaan Allah masih melayang sini melayang sono, nggak kuat, dijamin rontok Pak, ibarat kembang atau bunga tanaman pohonan. Jadi media tanamnya ya, pohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu yang paling mendasar media tanamnya bagaimana itu ya. Amal soleh kita diterima apa enggak mau, dapat pahala enggak yang kita kerjain, tergantung akidah, iman dan keyakinan kita kepada Allah. Itu yang harus kita rapiin Pak, kita beresin, biarin amanah dengan ala kadarnya ya. Kita ini mau bagaimana? Kita kan mentok kerja ya kan, yang jadi ini jadi itu, yang bisnis yang usaha, nggak mungkin ya kan kita dalam artian banyak baca Quran tadarus ya kan, di masjid terus nggak pulang-pulang, di musola nginep ya kan, nggak mungkin lah kayak gitu begitu ya. Kenapa? Karena kita ada kebutuhan lain yang sebetulnya juga kewajiban. Maka supaya amal soleh kita yang sedikit tapi hasilnya besar banyak, akidah aja dirapiin Pak, iman kita beresin, itu yang paling mendasar ya. Karena orang kalau imannya beres ya, apapun yang dia tanam ibarat pohonan itu ya, pasti akan tumbuh subur dan menghasilkan buah ya. Itu jadi yang penting akidah kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah. Buat apa kalau kita masih ngandelin jabatan, ngandelin harta, ngandelin ilmu ya, termasuk ngandelin ibadah. Saya sering kali bilang ya, sebetulnya bukan bilang dalam arti kebisaan saya, tuntunan Al-Qur'annya Pak, kan kita orang apa? Orang apa kita? Orang tuntunan yang paling utama buat kita apa? Al-Qur'an itu ngajarin kita jangan ada yang mengandelin dalam hidup ini kecuali Allah. Itu aja ya. Kita boleh kaya sekaya-kayanya, duit boleh sebanyak-banyaknya, tapi jangan diandelin. Kenapa? Itu duit sebanyak apapun pasti pada waktunya habis. Ya, habis kan gitu. Habis, ya, habis dengan duitnya pergi, atau habis dengan kitanya pergi, atau habis duluan pergi. Kitanya pergi, duitnya juga pergi. Kalau habis duitnya pergi bagaimana? Ya, mungkin kita kerampok atau ketipu. Ya, tipuan lewat online kan sekarang banyak ya, kita ditipu ya, ujung-ujungnya habis saldo kita di rekening jadi nol, uang ratusan juta bahkan mungkin miliar, kan ada kejadian kayak gitu. Itu namanya duit pergi duluan Pak ya, kitanya masih tetap ada juga kitanya yang pergi, duitnya enggak, duit masih miliaran, kitanya dipanggil sama Allah. Kan habis juga nanti. Ada juga kita dipanggil dua-duanya. Ya, kitanya mati, hartanya ludes. Kebakaran, dia kan kebakaran juga Pak. Gempa, pokoknya kena bencana alam Pak. Ya, atau penyakit. Ya, penyakit di mana dia berobat, uang semuanya habis buat berobat. Uang habis mati. Ya, nah ini namanya pergi dua-duanya, hilang dua-duanya, habis dua-duanya. Cuma itu doang Pak. Ya, cerita dunia, perjalanan hidup, cuma gitu-gitu doang. Ya, makanya kita jangan sampai salah langkah, ya, jangan sampai salah keyakinan. Ya, keyakinan kita umat Islam, qul huwallahu ahad, Allahu shomad.
Keyakinan kita umat Islam, afdhalul zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada diolah di dalam diri kita, ya, diberdayakan supaya kita itu tetap jadi orang kaya tanpa ngambilin kekayaan. Tetap kita jadi orang punya ilmu tapi gak ngambilin ilmu. Tetap kita punya titel tapi gak ngambilin titel. Tetap kita punya jabatan tapi gak ngambilin jabatan. Tetap fisik kita sehat kuat tapi jangan ngambilin kesehatan dan kekuatan kita. Kenapa? Itu semua dalam satu detik kalau Allah mau hilang semua. Itu ya, dalam satu detik itu salah apa? Itu kalau gunung meletus gempa enak lama Pak. Bentar banget hitungan detik Pak, langsung hancur semua kampung di bawahnya. Orang bakar kacir Pak. Iya, gempa kalau udah bumi dibelah oleh Allah habis semuanya dalam waktu hitungan detik Pak. Habis semua. Lah yang begitu kita bangga-banggain buat apa? Makanya kita banggain Allah yang kekal dan abadi itu loh Pak, ya. Biar kita nanti matinya itu enggak apa Pak? Kalau orang kampung bilang mati apa yang masih ya kebelah. Ada yang dibelahin Pak. Di kebelah itu ada yang berat dia. Itu lupa mau mati tapi dia masih mikirin kontrakan, masih mikirin mobil, masih mikirin anak. Ada matinya susah kadang-kadang akan melotot lagi. Mau mati begitu. Nah iya, makanya biar kita mati meremnya cakep, ya kan, dalam husnul khotimah. Nah, akidah kita, iman keyakinan kita kepada Allah harus betul-betul diperkuat. Nah, salah satu penjelasannya dalam hadis ini Nabi bilang yang menyangkut keyakinan Pak, ya, menyangkut tauhid, ya, akidah kepada Allah. Kata Nabi, man syahidah, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdah aja doang, ya, ngerti juga saya kita bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah doang. Allah aja, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Apaan sih sekutu? Sekutu satu gitu apa? Ya, sekutu itu apa saja, siapa saja yang ada di sekeliling Allah Pak, itu nggak ada. Ya, kalau kayak kita nih, kita punya jabatan Pak, ya. Kan di situ ada orang di sekeliling kita, kayak presiden. Siapa di sekeliling presiden? Para menteri kan? Bisa gak presiden bekerja sendiri tanpa menteri? Gak bisa. Menteri aja kagak bisa dia kerja sendiri. Dia bangunkan departemen, ya kan? Nanti, ya kan? Nanti di bawah ada lagi Pak. Ada dinas ini, dinas itu, sampai ke RT. Gak bisa RT kerja sendiri tanpa ada bendahara, ada sekretaris, ada humas, ada bagian ini, bagian ini. Allah gak kayak gitu Pak, ya. Di sekeliling Allah gak ada apa-apa, cuman Allah ada sendirian. Tuh, ya, Allah gak didampingin siapapun di dalam mengatur kekuasaan atau alam semesta ini. Allah bikin langitnya sendiri, Allah bikin bumi sendiri, Allah bikin lautan samudra sendiri, Allah bikin udara sendiri, Allah bikin matahari, bulan, bintang, semuanya sendiri, gak ada yang bantuin. Kok bisa ya? Nah, itulah makanya disebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa, maha bisa, maha mampu. Ya, kalau kita apa yang bisa kita kerjain sendiri? Apa yang bisa kita kerjain sendiri tanpa bantuan yang lain? Ada nggak?
Ada nggak saya tanya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Bener, yakin nih? Ya benar ada Pak. Yang berat-berat kan, yang paling kecil aja kita kedip. Mau coba banyak sekali aja kedip. Ya, emang kita menyangka kedipan kita itu kebisaan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tanpa bantuan yang lain. Gampang, kita bisa kedip kada ada bantuan pertolongan dari Allah. Kita aja yang nggak nyadarin. Iya, ya. Kita bisa kedip itu karena ada pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah, kita nggak bisa kedip. Nah kalau kita ngedip aja nggak bisa, apalagi dari rumah ke masjid. Ya, kita dari rumah ke masjid buat mau ngaji begini, mau sholat berjamaah. Ini karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Dan ini pertolongan Allahnya lengkap. Kalau kita ke masjid ngaji, sholat berjamaah, zikir, tadarus, ya, pertolongan Allahnya itu sangat lengkap. Lengkapnya apa? Lahir batin, jasmaniah, rohaninya. Jasmaniahnya apa? Pertolongan Allah, kita dikasih sehat. Iya kan? Coba kalau asam uratnya kambuh, ngaji nggak? Asam uratnya kambuh, ngaji nggak? Kagak. Perutnya mules, kagak. Ya, iya apa? Kepalanya mumet, puyeng, lenut, ngaji nggak? Kagak. Ya kan paling guru aja di rumah. Iya, tuh. Karena sehat, ya Allah kasih sama kita, jadi kita nyampe tuh. Rohaniannya ada kemauan, ya. Kita mau itu kan dibikin oleh Allah, bukan nongol sendiri di hati kita. Ya, ibaratnya hati kita disentuh oleh Allah. Ayo ngaji, timbul mau. Tuh. Makanya ada orang badannya sehat kok nggak ngaji karena nggak disentuh hatinya oleh Allah. Terus bagaimana? Biarin aman. Ya bisa mah diapain dong? Masih kita bersabar dulu tiap hari. Ya kan ribet. Ya pagi kita ngaji kita beroin, kita ngajinya. Ya boleh-boleh aja, cuman kan kita kalau udah 2-3 kali kesalahan kayaknya males ya. Ya udah antepin aja, ngaji cuma kagak kan. Ya kan itu. Apalagi kadang-kadang diajak ngaji jawabannya kagak enak. Lu ngaji mulu emang lu pasti surga kalau ngaji. Begitu jawabnya. Ya kan? Ya kagak sih, ya kan? Gak dijamin. Cuma kan kalau ngaji gak dijamin, apalagi kadang-kadang kagak ngaji. Ya, gitu aja Pak. Ya. Jadi kita nggak usah pusing sebetulnya ngadepin orang. Iya, dalam dakwah, ya, dalam mengajar guru Pak, Ustadz, Kiai yang ceramah dakwah kesana kemari itu harus jadi pegangan. Kenapa? Karena tugasnya ulama nyampein. Ya, udah disampaikan, diajarin, terserah. Ya, yang dengerin mau terima terus mau ngamalin apa enggak itu urusan lain lagi. Jangan dipikirin lah, kalau guru dipikirin murid bandar-bandar ya. Stres nanti. Iya, kan lucu kalau guru stres. Kalau guru itu stres, terus muridnya bagaimana? Nah, iya kan repot. Iya, maka kalau saya cuek aja bodo amat. Saya udah nyampein. Begitu mau dia mau jalannya syukur, untuk buat dia ada ya udah. Ya, Nabi pun begitu Pak. Sebuah Nabi dipesan begitu oleh Allah. Sampai aja yang saya wayukan, kalian nggak usah mikirin. Dipikirin bener apa kagaknya nanti dia ya kan mau apa enggak ngikutin, jangan dipikirin, stres nanti. Makanya Nabi Yunus alaihissalam ya sampai dicaplok sama ikan hiu, ya dicaplok sama ikan hiu, ikan nun namanya, ya itu 40 hari 40 malam beliau di dalam ikan hiu, ya diajak muter-muter oleh ikan itu ke semua samudra. Dalam satu riwayat ikan hiu yang pernah menelan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih ada.
pengen tahu, coba dia kacau kan, ada ketemu kalau di Marunda ya ada dari ada nggak kali nongol di sana, tapi beberapa pengamat dia menelusuri ada apa masih ada, tapi usia itu 28.000 tahun itu kan, iya bedanya kayak mesin ini kali ya, gede banget. Itu Nabi Yunus ditelan ikan itu Pak, kronologisnya yang paling mendasar karena dia puring, kau kan puring ngambek umatnya itu Pak, ya diajak kebaikan, diajak bertauhid kepada Allah pada leneh, malah ngejek kata-katain Nabi Yunus, aja Nabi Yunus sewot, kesel ngambek, aja ditinggal. Udah dah yang malah ngurusin apa umat kayak ini berater banget, susah dibilangin, malah berater semua. Dia puring, makanya dikasih apa? Diteguran oleh Allah. Itu lewat dicabok sama ikan biru. Karena umat ditinggal gara-gara umatnya bandel, puring, ngambek. Nggak sepantasnya seorang nabi meninggalkan umat karena mereka membangkang. Nggak boleh seperti itu Pak. Nah ini dikiaskan ke ulama dalam dakwah begitu. Ya ada murid, ada jamaah disuruh ngetar malah kulon, suruh kulon malah ngigul, ngacot, biarin amat. Ya yang penting udah disamping yang benar ini, yang hak ini, ya yang batil ini, yang salah itu udah. Masalah dia mau ngikutin jalan apa enggak, itu bukan urusan ulama, bukan urusan guru, bukan urusan ordin, itu urusan Allah. Ya, may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa orang yang dikasih hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Dan sebaliknya, siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Itu Pak. Iya, semuanya ke Allah. Makanya ulama, kiai, khotib, ustaz, mubarak jangan ngandelin ilmunya. Itu, jangan ngandelin kebisaannya, keahliannya dalam dakwah. Allahnya ditinggal, ya salah. Jangankan ulama, nabi aja dimarahin sama Allah. Iya Nabi Muhammad pernah juga Pak, ya Nabi Muhammad itu kedatangan tamu beberapa kali. Orang itu orang fakir, miskin, tapi bandel. Emang menggelit Pak, udah miskin bandel. Begitu kan, kayak anak-anak remaja tuh kadang-kadang ambil yang ditangkap-tangkap gitu, ditangkapin ya Allah. Ya dari keluarga orang susah, orang sederhana, ngejaring lagi ya dibawa ke polsek nebus duitnya kagak. Ini kan udah miskin blander Pak, ribet. Kalau blander kaya mendingan dia ketangkep kena dia, orang tuanya punya kontrakan banyak, ya kan buat nebus ada. Kalau yang susah, bagaimana boro-boro buat nebus, buat makan aja susah. Nah itu Pak, ini ada yang model kayak gitu di zaman Nabi. Sehingga Nabi kalau dia datang suka nyikapinnya itu cuek Pak, di masa bodohin oleh Nabi. Jadi gak dianggaplah oleh Nabi. Nabi ditegur oleh Allah, jangan kayak gitu. Semuanya harus dirangkul. Sejelek apapun umat kamu, ya tetap itu umat kamu. Gitu Pak. Istilah kayak kita mah anak, sebandel apapun anak kita tetap kita arahkan, kita rangkul, kita sayang. Kenapa? Sebandel apapun ya kan tetap anak kita begitu. Ya, ngaji begini, ya kan sebandel apapun murid jamaah, ya rangkul, jangan diomelin. Ya, karena sejelek apapun yang ngaji, ya tetap itu murid, tetap itu jamaah kita. Gitu Pak. Iya, jadi nggak ada istilah pilih-pilih dalam hal dakwah, dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran. Bahkan pernah kasus kejadian ada seorang pemuda
Yang Bapak, dia benar-benar rusak. Ini zaman Nabi juga. Saking rusak bejatnya dia punya moral, dia kan ceritanya punya pacar Pak. Pacarnya cakep dah, ya, cantik, ya, Mbak Henol dia boy. Mati, pacarnya mati. Sementara dia cintanya sama pacarnya itu udah setengah mati Pak cintanya. Hanya apa yang dia lakukan oleh pemuda itu? Kuburan ceweknya dibongkar Pak, malam-malam. Terus dia bongkar, dia apain? Dia subuhin Pak. Ya Allah, dalam cerita binatang ada gak kayak begini Pak? Gak ada kan? Ini kalau pengen tahu manusia apakah udah rusak, itu lebih rusak dari binatang. Iya, kayak binatang, sebuah-sebuahnya binatang mana ada macan nyaplok anaknya, ya kan, anaknya dibunuh. Tapi manusia ada nggak yang lahir anaknya dibunuh? Ada kan? Iya, malah ada yang belum sampai lahir udah dibunuh duluan, masih di dalam perut, diminum bodeng 12 biji. Ya kenapa sampai tega dan beraninya? Habis bapaknya kabur katanya. Bapaknya kabur. Nah itu Pak, manusia ceritanya kayak begitu. Binatang gak ada cerita-cerita begitu malah. Ya karena ke manusia malah begitu. Nah pemuda ini terbuka hatinya, dia sadar bahwa yang dia kerjakan itu terlalu teramat sangat kotor dan menjijikkan. Dia nangis di depan Nabi, meratap, ya Rasulullah, apakah dosa saya bisa diampuni oleh Allah? Saya punya dosa yang sangat besar, menjijikkan. Pemuda, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, kalau memang kita benar-benar taubat, pasti Dia ampuni. Emang dosa kamu apa? Yang kamu kerjain itu apa? Diem aja tuh pemuda itu, cuma air matanya makin melewer, nangis segan. Saya nggak kuat ceritainnya ya Rasulullah, karena sangat menjijikkan. Iya, ceritain aja sekilas aja deh, sekilas. Apa yang kamu kerjain? Jadi ngomong itu pemuda, ya Rasulullah, dosa saya yang menjijikkan dan sangat besar itu, saya menyetubuhi mayit pacar saya yang sudah dipendam di kuburan. Saya bongkar. Langsung Rasulullah, astagfirullahaladzim, Nabi langsung berpaling Pak, muter, ya, kemudian bilang, hai pemuda, pergi sana, pergikan kamu dengan dekat saya, menjauh sana. Akhirnya Nabi sendiri dengar kayak gitu menjijikan Pak, sampai Nabi gak mau lihat pemuda itu suruh pergi. Akhirnya pemuda itu nangis makin kencang, menjerit, meraung-raung, ya, sambil mengucapin istighfar. Ya, tidak ada makhluk yang paling hina kecuali Aku ya Allah. Tidak ada makhluk yang paling kotor kecuali Aku ya Allah. Sambil begitu Pak, pergi pemuda itu malam-malam sampai naik ke bukit. Di atas bukit dia tetap menangis merinding. Kemudian malaikat Jibril turun. Nabi Muhammad SAW ditegur, ya Muhammad, ya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tidak diutus kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Kenapa kamu tega? Pemuda yang benar-benar mau bertobat, tapi kamu berpaling, kamu suruh pergi. Akhirnya Nabi Muhammad, maaf Jibril, saya juga nggak ada maksud menghina merendahkan, tapi yang dia ceritain, yang dia sampaikan dosanya itu memang gimana ya, kok bisa manusia kayak gitu? Orang udah mati kemudian disubuhin meskipun cinta, ya nggak usah sampai ke situ lah. Emang perempuan bilang doang,
Ya kan begitu ya istilahnya. Ya, atau ibarat peribahasanya, emang dunia ini seluas daun kelor. Ya kan, masih banyak perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Kok malah dibongkar kuburan, kok disetubuhin? Ya Allah, ya indah. Nah, barulah kemudian ya udah saya akan arahkan pemuda itu. Akhirnya Nabi manggil Sayyidina Ali. Ali, coba kamu cari pemuda. Pokoknya dia dalam kondisi semerawut dah, ya, lusuh dan dia sedang menangis merintih. Tadi dia bergerak ke sana. Udah Sayyidina Ali siap jalan. Terus Sayyidina Ali mencoba mendengar rintihan suara tangisan. Kedengaran ya di bawah bukit kayak ada orang-orang merintih. Sayyidina Ali naik, bentar tuh. Pemuda itu lagi apa? Kalau bahasa kita lagi jumprit gitu Pak, posisi kayak sujud gitu, sambil nangis, sambil istighfar. Ya, kemudian dipegang oleh Sayyidina Ali, disentuh. Hai pemuda, kamu turun, ikut saya, ayo bertemu dengan Nabi, dengan Rasulullah. Pemuda itu boleh, enggak, saya enggak mau Nabi melihat saya begitu sangat merendahkan saya. Nabi sangat menghina saya. Nabi pokoknya enggak mau saya berada di hadapan dia. Enggak kayak gitu. Nabi cuma tadi kaget doang, dengar kamu cerita kayak begitu. Udah, sekarang ayo turun. Ini saya naik nyari kamu karena ditugaskan oleh beliau supaya kamu turun. Benar? Iya. Nah, dia senyum, kira ya hatinya lega gitu Pak. Nabi mau menerima. Jadi dia turun sama Nabi ya. Kemudian ya Nabi sarankan, kalau memang kamu benar-benar bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa kamu. Sekarang kamu mandi taubat dan sholat sunnah taubat diajarkan oleh Nabi ya. Dan dia bermalam sama di rumah Nabi waktu subuh itu sholat berjamaah. Dan kebetulan dalam sholat berjamaah Nabi baca surahnya setelah Al-Fatihah At-Takasur ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Belum sampai selesai itu surah baru hatta zurtumul maqabir, itu pemuda menjerit kenceng banget, kemudian ambruk badannya, jatuh ya, karena memang sholat belum selesai. Udah pada sholat aja terus ya, nggak bubar Pak, kita bubar kali ya. Iya mendengar ini ngapain ngapa gitu kan. Iya ya, terus aja sampai selesai baru Nabi bangun ya, dan para sahabat juga bangun mendekati pemuda itu, dipegang, ternyata sudah meninggal dunia, sudah wafat ya. Nabi berdoa, ya Allah terimalah taubatnya, jadikan dia orang yang min ahlil jannah. Doa Nabi Pak, enak belajar begitu ya. Nabi yang langsung apa? Nabi yang bilang min ahlil khair. Iya, Nabi udah cukup bahasa orang min ahlil khair, dia bilang udah. Kalau kita rame-rame belum tentu. Ya kan, ahlil khair. Iya kita, iya khair mana? Iya, ya. Nabi tanya sama sahabat, kalian tahu nggak kenapa pemuda ini sampai ambruk kemudian meninggal dunia? Gak ada yang tahu. Jawab sahabat cuma Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Jawab Nabi dengan menjelaskan, pemuda ini meninggal karena saking takutnya kepada Allah. Rasa takutnya sama Allah sampai mati. Tuh, iya makanya kita mati itu Pak. Husnul khotimah itu antara dua, dalam posisi takut Allah atau dalam posisi berharap kepada Allah. Itu jangan sampai nggak ada dalam akhir kehidupan kita Pak. Kita siapin dari sekarang itu sekilas Pak, betapa Allah itu maha pengampun. Segede apapun dosa kita, sekotor apapun ya dosa maksiat kita, kalau memang kita benar-benar
bermohon kepada Allah, minta ampun ya diampuni Pak. Dan begitu juga kita nih, makanya ketika kita juga menghadapkan lingkungan masyarakat kita kan macam-macam ya, terutama sekarang ya banyak orang-orang yang pada ya begitulah Pak ya, kelakuannya yang sekarang anak kita, keluarga kita juga kadang-kadang ada ya, penanganannya begitu aja. Jangan kita dengan penanganan yang sinis, apalagi merendahkan, jangan. Iya, ada orang yang tukang mabuk tiba-tiba mau ngaji sama gitu ya, silakan kayak ngaji. Saya ngaji gua nggak sholat, boleh nggak boleh? Itu aja enggak. Gua lu bagaimana ngaji kagak sholat? Ya kan, lagu apa sih lu? Jangan digituin, biarin aja dia ngaji, selesai ngaji dia pulang. Itu gua sholat, antepin aja. Kalau digitu-gituin kayak tadi, malah nanti ngaji kagak sholat kan? Sholat kagak kan lebih jelek kan? Jadinya mendingan, masih mendingan dia ngaji, ya kan, meskipun sholatnya ntar kali belakangan disuruh apa-apaan. Ya kan, orang macam-macam Pak, tingkatan hidayah itu macam-macam. Yang penting dia udah mau ke masjid atau mau ngaji udah bagus gitu aja. Jangan kita omelin atau kita sindir-sindir yang enggak ya. Nah, jadi kita bangun akidah tauhid kita ya dengan la ilaha illallah. Ya harus betul-betul nyerap ya kalimat ini mendarah daging di dalam diri kita. Kemudian kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Kita hamba Allah, bukan kita. Kita apa? Hamba Allah ya. Iya, mengaku doang. Kita mengaku doang sendiri, Allahnya mah belum ngakuin. Ya kan? Ini kan ribetnya begitu. Ya kan? Lagian juga kita kontraknya nih amal jariah di masjid, goceng hamba Allah. Ya, 5 juta. Yang lengkap nama gua salah itu begitu. Ya kan, kurang urutnya. Dipindahnya belum kali 5 juta. Tapi kalau goceng hebat, bisa hamba Allah aja. Malu dia aja. Jadi hamba Allah. Ya gaya banget ngaku-ngaku hamba Allah, padahal hamba siapa? Ya, ada yang hamba setan, ada yang hamba nafsu, ada yang hamba dunia. Kalau hamba Allah itu malah terserah mau ditulis dia mau kagak, kayak mau diumumin dia mau kagak, mau apa. Urusan saya adalah beramal dengan ikhlas, bukan untuk pamer. Itu baru hamba Allah. Kalau giliran dikit hamba Allah, giliran banyak pengen lengkap diumuminnya, itu bukan hamba Allah. Jadi kita kebanyakan cuma kitanya aja sendiri yang ngaku-ngaku merasa hamba Allah, tapi Allah belum memberikan legalitas ya keabsahan kehambaan kita. Kenapa? Karena kalau yang namanya hamba seperti dalam sebuah kerajaan, kesultanan dia ya, seorang hamba ketika dia menghadap raja sultan, dari jauh aja udah gak berani berdiri Pak, udah langsung merangkak. Begitu juga nanti pamitnya mundur dulu baru bangun ya. Lah kita sama Allah kayak gitu enggak sopannya? Kalau hamba mestinya begitu Pak. Nah, kalau ngakunya hamba ya Pak, di depan raja, di depan sultan tulang pinggang, bagaimana dia akan kemudian ngomong bahasanya tinggi? Kira-kira hamba yang kayak begitu diapain di mantan raja? Diusir, kamu yang raja apa saya sih? Oh, kamu yang tulang pinggang di depan saya. Oh, raja marah Pak. Kenapa? Gak sopan. Nah, kita mau Allah begitu Pak. Jadi kalau kita merasa atau mengaku diri kita hamba, ayo kita terapkan sopan santun kita ke Allah. Ya, kenapa? Karena Allah nggak pernah jauh dari kita. Allah nggak pernah jauh dalam hidup kita. Ya, dimanapun apapun kita itu selalu dipantau, dilihat dan bersama Allah. Beda dengan kita sama manusia. Pada saat sekarang Bapak saya dekat, nah, kalau sudah selesai ya jauh udah. Saya kemana, Bapak juga kemana. Iya kan?
bapak mana anak, tak kalau udah pulang ada anak di rumah ketemu bareng itu baru deket. Entah kalau udah masing-masing punya aja, ya jauh. Anak keluar kemana, bapak keluar kemana? Kalau Allah nggak begitu, kita kemana pun ya Allah segitu. Ya, kan nggak ada jarak kita dengan Allah. Itulah pentingnya adab sopan santun kepada Allah. Nah, insya Allah itu nanti akan tumbuh sopan santun itu di atas akidah, tauhid, iman, yakin, dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah. Apa? Pertanyaan? Gak ada. Aku aja. Coba ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita menanamkan atau menguatkan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Sementara kita beribadah itu sangat berat sekali. Yang pertama. Kemudian tadi Ustaz menjelaskan seorang ustaz atau seorang kiai itu jangan mengandalkan ilmu, kata Ustaz. Sementara ilmu itu yang dibahas adalah ilmu agama, ilmu Allah. Mohon penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Renal. Dua pertanyaan. Pertama tentang kalimat la ilaha illallah supaya kuat, mantap dan kokoh dalam diri kita itu bagaimana caranya? Karena ini memang dalam pengamalannya sangat susah ya, sangat berat. Ya memang ya berat. Karena memang ini termasuk namanya kalau dalam istilah tasawuf itu kan mujahadah. Ya, jadi kita harus berjuang melawan kekangan hawa nafsu. Ya, seberat apapun ya harus tetap kita jalani. Ya kalimat la ilaha illallah itu. Cuman mungkin untuk supaya agak ringan ya dalam memperkuat kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Pertama, kita punya guru. Ya dalam hal ini punya guru bukan sekedar punya guru. Jadi seringlah ya berdekatan dengan guru itu. Ya. Berdekatan di situ bisa secara fisik, bisa secara rohani. Kalau secara fisik ya sowan silaturahmi. Kalau enggak secara rohani, bacain Fatihah, doain guru itu. Ilaha Rabbi. Ya siapa gurunya, sebut aja. Itu namanya dekat dengan guru, itu insya Allah membantu meringankan ya mujahadah ya menanamkan kalimat tauhid supaya kuat dalam diri kita. Cara yang kedua, ya bertemanlah dengan orang-orang yang memang senang dengan zikir gitu. Jadi gak cukup dengan YouTube. Kadang-kadang orang itu sekarang pengen itu sebutkan ada di YouTube. Ya kan orang-orang di YouTube ustaz itu kiai itu nggak bisa. Ya itu kan YouTube, bahkan itu di situ bukan dekat sama orang soleh atau kiai, itu dekat sama YouTube. Iya, ya bukan dekat orang soleh, dekat dengan orang soleh. Bergaulah, berdekatan dengan orang-orang yang memang ada kesolehannya. Itu nanti akan menjadi cara lebih mudahnya kita dalam memperkuat kalimat la ilaha illallah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua mengenai mengandalkan ilmu, Pak. Ya kita semua nggak boleh mengandalkan ilmu. Apakah juga ulama atau orang yang memang yang dia sampaikan itu ilmu agama, ya atau apakah termasuk ilmu agama juga nggak boleh diambilin? Gitu kan maksudnya ya. Ya sama, pokoknya semua ilmu nggak boleh diambilin. Justru malah kadang-kadang banyak orang yang ngambil ilmu agamanya karena dia sebagai ustaz, sebagai kiai gitu kan. Itu kayaknya merasa hebat dengan ilmu agama yang dia kuasai. Tidak boleh. Ya, tetap yang diambil sangat salah besar kalau ulama, kiai, ustaz ngandelin ilmunya, meskipun itu ilmu agama. Karena ya tadi tidak boleh yang diambil
kecuali Allah. Ilmu kita kan makhluk, suatu saat hilang. Kadang-kadang belum sampai mati hilang, ya kan, lupa ini, lupa itu, iya kan, iya. Makanya kalau Allah ada, yang nggak bakalan hilang kalau Allah, begitu kan, iya, ya Allah itu nggak bakalan hilang. Jadi tetap, meskipun ilmu agama, bahkan justru ini yang menjadi sorotan para ulama-ulama batin, kebanyakan kiai, ulama ngandelin ilmunya, itu Pak. Jadi meskipun kiai, ulama ngandelin ilmu, ya salah. Terus dia tetap neraka kecuali dia taubat. Oh, ulama kiai bisa masuk neraka, lebih bisa banget. Iya, semuanya bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Artinya nggak dijamin masuk surga kiai, ulama, abadi. Yang dijamin itu cuma para nabi, Pak, para rasul dan wali-wali tingkat atas. Kalau kita ini, ya Pak, masih kemungkinan besar 80% neraka Pak kita. Ayo, ya, masih apa ya?